Hari itu, aku sedang santai membuka laptop, scroll seperti biasa. Tetapi mataku terpaku pada sebuah postingan. Sebuah penemuan baru, sesuatu yang sangat familiar. Bukankah ini ide yang dulu aku ciptakan? Jantungku berdegup kencang. Aku sadar, aku belum pernah mendaftarkan ide itu sebagai hak paten. Dan sekarang, orang lain sudah lebih dulu mengklaimnya. Itulah pentingnya hak paten. Tanpa hak paten, sebuah penemuan bisa diambil alih, diklaim, bahkan dimanfaatkan orang lain. Hak paten adalah bentuk perlindungan hukum untuk memastikan ciptaan kita tetap menjadi milik kita. Terus gimana sih supaya ciptaan atau penemuan kita tidak diklaim orang lain? Caranya dengan mematenkan ciptaan atau penemuan kita. Terus gimana cara dapetinnya? Susah nggak? Gak kok, bahkan bisa lewat website DJKI. Eits, sebelum itu aku bakal kenalin kelompok aku dulu ya. Kenalin, kelompok 2, hak paten. Kenalin, gue Hafiz, tugas gue sebagai pembuat animasi. Gue Mawan, gue males BGT tugas ginian. Oh ya, tugas gue merangkum pencarian S2. Ini Aldo, sibuk BGT sama gamenya. Tugas dia mengubah teks menjadi suara AI. Gue S2, tugas gue mencari bahan tugas. Tapi sebelum itu kalian tahu apa itu hak paten? Gak tahu kan? Nah, Mbak Yuli bakal jelasin apa itu hak paten. Hai semua, aku Mbak Yuli yang bakal jelasin ke kalian tentang hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi penemuan tersebut dari menjual, membuat, atau mengimpor produk tanpa izin pemegang paten. Hak paten terbagi menjadi 2, hak paten biasa dan hak paten sederhana. Paten biasa diberikan untuk invensi yang baru, inventif, dan dapat diterapkan di industri, jangka waktu 20 tahun sejak penerimaan permohonan. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang merupakan penemuan, pengembangan proses atau produk, dapat diterapkan di industri, jangka waktu 10 tahun sejak penerimaan permohonan. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu hak paten? Tapi hak paten tuh melindungi apa sih? Jadi, hak paten melindungi invensi, penemuan di bidang teknologi, baik berupa produk maupun proses, serta penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses yang telah ada. Jadi gitu. Terus, contoh karya yang dilindungi hak paten apa sih? Nah, kalau itu sih banyak banget. Tapi aku kasih 4 contoh aja ya. Dr. Muhammad Nur. Ia adalah pencipta peralatan pembersih udara berteknologi plasma. Thomas Alva Edison. Sosok terkenal karena penemuan besarnya, yaitu lampu pijar atau lampu bohlam. Alexander Graham Bell, seorang penemu telepon pertama pada tahun 1877. Ih, kamu ini main nyelonong aja. Hehehe, gantian, sekarang giliran aku. Profesor Dr. Ing Sediatmo, penemu pondasi ceker ayam yang sangat berguna di bidang konstruksi, bahkan sampai diakui dunia. Nah, paham kan sekarang? Terus, manfaatnya apa? Ya ampun, banyak nanya nih orang. Jadi, sebenarnya manfaatnya banyak banget, tapi aku kasih 4 aja. Pemberian hukum eksklusif, inovasi dan kreativitas, manfaat ekonomi, dan melindungi dari plagiarisme. Pertama, pemberian hukum eksklusif, yaitu memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan, menjual, dan memproduksi invensi selama masa berlaku paten. Pemilik juga dapat melarang orang lain melakukan hal yang sama tanpa izin. Kedua, inovasi dan kreativitas.
Hak paten mendorong inovasi dan kreativitas karena memberikan insentif bagi penemu untuk terus mengembangkan invensi mereka dan melindungi karya mereka. Ketiga, manfaat ekonomi. Hak paten dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan nilai produk, keuntungan finansial dari penjual atau lisensi, dan peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Keempat, perlindungan terhadap plagiarisme. Hak paten dapat melindungi penemuan dari plagiarisme dan penggunaan ilegal oleh pihak lain, sehingga memberikan jaminan kepada pemilik paten atas karya mereka. Sekarang, udah tahu kan manfaatnya? Tear. Terus apa dasar hukumnya kan? Hehe, iya. Nah, biar aku aja yang jelasin. Dasar hukum hak paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, yang merupakan perubahan ketiga dari UU Nomor 14 Tahun 2001. Sekarang biar aku jelasin cara mendapatkan hak paten. Terdapat 5 tahapan untuk mendapatkan hak paten. Pertama, mempersiapkan invensi. Kedua, menyiapkan dokumen terbagi menjadi 7 bagian. Ketiga, mengajukan permohonan. Keempat, proses pemeriksaan. Kelima, penerbitan sertifikat hak paten. Pertama, mempersiapkan invensi. Persiapkan invensi. Pastikan invensi kamu baru dan memiliki langkah inventif yang tidak dapat diprediksi oleh orang lain dengan keahlian biasa. Kedua, mempersiapkan dokumen. Ini terbagi menjadi 7 bagian. 1. Deskripsi invensi. Jelaskan secara rinci bagaimana invensi Anda bekerja, termasuk langkah-langkahnya. 2. Gambar teknik. Sajikan gambar atau diagram untuk memperjelas invensi. Ketiga, klaim invensi, tentukan secara jelas lingkup perlindungan yang Anda minta untuk invensi Anda. 4. Membuat ringkasan singkat tentang invensi Anda. Kelima, surat pernyataan kepemilikan invensi. 6. Surat kuasa. Jika Anda menggunakan kuasa, sertakan surat kuasa tersebut. 7. Mengisi formulir pendaftaran, isi formulir yang telah disediakan oleh DJKI. Ketiga, mengajukan permohonan. Dapat melalui secara online lewat situs web DJKI, atau bisa secara langsung ke kantor DJKI. Dan pastikan telah membayar biaya pendaftaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat, proses pemeriksaan. Proses ini dapat memakan waktu sekitar 18 bulan untuk paten biasa dan 14 hari untuk paten sederhana. Kelima, penerbitan sertifikasi paten. Jika permohonan disetujui, DJKI akan menerbitkan paten yang memberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan invensi kamu selama jangka waktu. 20 tahun paten biasa, 10 tahun paten sederhana. Tapi, jangka waktu hak paten sampai kapan? Hade, padahal udah dibilangin tadi. Jadi, jangka waktu hak paten di Indonesia untuk paten biasa 20 tahun dan paten sederhana 10 tahun. Dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Oke, segitu aja dari penjelasan kami tentang hak cipta. Kalau ada kesalahan dikoreksi ya, dan kalau ada yang mau ditambah boleh banget.